Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan menyelesaikan suatu permasalahan matriks tentang SPLDV dan SPLTV ya. Jadi sebenarnya sudah kalian pernah pelajari ketika kalian duduk di bangku kelas 10 ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Namun pada pertemuan kita kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan matriks. Bagaimana caranya? Kita simak dulu penjelasan berikut ini ya. Jadi untuk yang pertama kita akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan matriks. Jadi yang perlu kalian perhatikan bentuk SPLTV berikut ini ya. Sistem persamaan linear 2 variabel bentuknya seperti ini. Jadi AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan G. Yang pertama kali kita lakukan adalah memisahkan koefisien-koefisien yang menempel pada variabel X dan variabel Y ya. Kemudian kalian ubah dalam satu matriks, satu bentuk matriks. Jadi akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi A, B, C, D ini adalah koefisien-koefisien yang menempel pada variabel X dan Y. Kemudian variabel X dan Y-nya juga dijadikan satu matriks ya. Terus sama dengan PQ. PQ ini adalah konstantanya ya, angka yang tidak ada variabelnya ya. Jadi AC di sini adalah koefisien X. Terus BD di sini adalah koefisien Y. Bentuknya perkalian 2 kali 2. Terus dikali dengan XY ini ordonya 2 kali 1 ya. Setelah itu, penyelesaian SPLDV ini ada dua cara ya. Dalam matriks yang pertama dapat ditentukan menggunakan inverse. Yang kedua bisa ditentukan dengan cara determinan. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Dari menyelesaikan SPLDV menggunakan inverse matrix. Nah, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah mengubah bentuk SPLDV itu ke dalam bentuk perkalian matriks yang tadi ya. Jadi kalian harus ubah bentuknya seperti ini. Jadi koefisien-koefisiennya dijadikan satu matriks dikali dengan variabelnya, karena dua variabel kan XY ya, sama dengan PQ. PQ sini adalah konstantanya seperti itu. Setelah itu di sini Bu misalkan dengan bentuk persamaan matriks ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi koefisien A, B, C, D ini Ibu misalkan sebagai matriks A. Terus XY ini variabelnya Ibu misalkan sebagai matriks X yang belum diketahui karena kita akan mencari variabel XY-nya. Terus sama dengan B. B ini adalah matriks kumpulan dari konstantanya ya, Ibu misalkan sebagai matriks B. Jadi menggunakan inverse matrix itu caranya sama seperti pelajaran persamaan matriks yang lalu. Jadi untuk mencari matriks X ini itu rumusnya adalah A inverse atau inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B ya. Nah, sebagai contohnya Ibu berikan soal sebagai berikut. Sebuah tempat agrowisata menetapkan harga tiket masuk anak sebesar Rp5.000 dan untuk dewasa Rp8.000. Pada hari Minggu lalu, jumlah pengunjung agrowisata tersebut 375 orang. Jika hasil penjualan tiket masuk sebesar Rp2.250.000, maka tentukan yang pertama matriks yang menyatakan hubungan antara harga tiket, banyak pengunjung dan hasil penjualan tiket. Yang kedua, banyak orang dewasa yang mengunjungi agrowisata pada hari Minggu. Nah, kita simak pembahasan berikut ini. Jadi yang pertama kita misalkan dulu ya, kita buat model matematika dari soal cerita itu ya. Kita misalkan banyak pengunjung anaknya sebagai X, terus banyak pengunjung dewasa sebagai variabel Y. Jadi variabel untuk memisalkan ini tidak harus X dan Y ya, bisa kalian gunakan huruf-huruf lain sesuai dengan kesenangan kalian masing-masing ya.
Nah, setelah itu di sana diketahui jumlah pengunjung 375 ya. Terus, nah di sana kalau ada jumlah pengunjung berarti bisa Ibu buat persamaannya, yaitu banyak pengunjung dewasa ditambah banyak pengunjung anak itu sama dengan 375 ya. Berarti X ditambah Y sama dengan 375. Setelah itu yang kedua ada hasil penjualan tiket masuknya ya, sebesar Rp2.250.000. Dari keterangan ini bisa Ibu buat persamaannya 5.000 X ditambah 8.000 Y sama dengan Rp2.250.000. Kenapa demikian? Karena tiket masuk untuk pengunjung anak itu yang tadi kan 5.000 ya. Terus pengunjung dewasa 8.000, berarti 5.000 dikali pengunjung anak ditambah 8.000 dikali pengunjung dewasa sama dengan hasil penjualan tiket masuknya. Setelah itu kita sederhanakan, sama-sama bagi 1.000 ya di sini. Jadi di sini Ibu coret nolnya 3, di sini nolnya 3, ini nolnya 3 ya. Jadi dia bentuknya lebih sederhana ya. Menjadi 5X ditambah 8Y sama dengan 2.250 ya. Setelah itu kita bisa buat persamaannya dengan bentuk perkalian matriks ya. Jadi kan X plus Y sama dengan 375, 5X plus 8Y sama dengan 2.250. Jadi XY ini koefisiennya 1, ya. Kalau tidak ada angka berarti di sini 1158 ya. 58 dikali XY sama dengan 375 2.250. Tapi ingat ya, letaknya ini tidak boleh dibalik-balik ya. Jadi kalau di sini di atasnya kalian tulis 11x 375, ini sesuaikan dengan persamaan pertama yang sudah kalian dapatkan. Ini kan 1x ditambah 1y sama dengan 375. Terus 5x ditambah 8y sama dengan 2.250. Tidak boleh terbalik ya, lurus dia. Nah, setelah kalian dapatkan bentuk persamaan matriksnya, baru kalian selesaikan ya. Di sini nilai X dan Y diperoleh sebagai berikut untuk mencari soal yang kedua. Nah, jadi bentuk matriksnya Ibu tulis ulang kembali, 1158 dikali XY sama dengan 375 2.250 ya. Jadi Ibu akan selesaikan soal ini dengan inverse matriks ya. Jadi Ibu misalkan matriks yang pertama ini sebagai matriks A, terus matriks XY ini sebagai matriks X sama dengan B, ini matriks B ya. Jadi penyelesaiannya untuk mencari matriks X itu sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks B ya. Jadi pertama-tama kita masukkan matriks A-nya, kita inverskan dikali matriks B-nya ya. Ingat mencari inverse ordo 2 kali 2 ya. Jadi 1 per determinan ya, diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal samping 1 dikali 5. Jadi 1 kali 8 dikurangi 1 kali 5 dikali adjoin dari A ini ya. Jadi dibalik 18 yang menjadi 81, terus diagonal sampingnya dikali min 1 ya, dikalikan dengan matriks B-nya. Setelah itu kita cari hasilnya, jadi 8, 1 kali 8, 8, 1 kali 5, 5 ya. Terus supaya lebih gampang ini Ibu kalikan matriks yang ini ya, 8 min 1 min 5 1 dikali 375 2.250 dikalikan 8 baris dikali kolom ya, 8 dikali 375 ditambah min 1 dikali 2.250. Terus di bawahnya min 5 dikali 375 ditambah 1 dikali 2.250 ya. Terus kita sederhanakan kembali, 1 per 8 kurang 5 3 ya. Ini kita kalikan 8 kali 375 dapat 3000. Terus min 1 kali 2.250 dapat min 2.250. Terus di bawahnya dapat min 1875 ya. Min 5 dikali 305 ditambah 1 kali 2.250 itu 2.250 tetap ya. Terus kita sederhanakan lagi, ini sepertiganya tetap, jadi 3000 dikurangi 2.250 itu dapat 750.
terus min 1875 ditambah 2250 itu 375. Setelah itu kita kalikan setelah bentuknya sederhana ya matriksnya, menjadi 750 kali sepertiga jadinya 750 per 3 ya. Terus 375 dikali sepertiga dapat 375 per 3, sehingga dapat sederhananya matriks XY-nya menjadi 250 dan 125 ya. Nah, dari penjelasan berikut ini bisa kita simpulkan ya. Diperolehlah X-nya 250 dan Y-nya 125 ya. Jadi X ini yang atas, Y-nya ini yang bawah ya. Setelah itu kita bisa simpulkan, karena yang B ini ditanya banyak pengunjung dewasa, karena tadi kita misalkan banyak pengunjung dewasa itu variabel Y ya. Jadi banyak pengunjung dewasanya adalah 125 orang ya. Karena ini soal cerita, jadi wajib kalian buatkan kesimpulannya ya, untuk menekankan yang mana jawabannya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut penyelesaian SPLDV menggunakan determinan matriks atau disebut sebagai aturan Cramer ya, atau Cramer gitu ya. Jadi pertama-tama sama seperti cara inverse, bentuk SPLDV-nya kalian ubah dulu dalam bentuk perkalian matriks ya. Seperti ini, ABCD dikali XY sama dengan B kali Q. Setelah itu, perlu kalian ketahui aturan Cramer ini menggunakan 3 determinan ya. Yang pertama ada namanya determinan utama. Jadi determinan utama di sini yang kalian masukkan sini adalah yang ini ya, ABCD ini sebagai determinan utama. Jadi sama konsepnya mencari determinan yang ordonya 2 kali 2 ya. Diagonal utama dikurangi diagonal samping ya, AD dikurangi BC, seperti itu. Itu namanya determinan utama. Terus yang kedua ada namanya determinan variabel X atau disingkat DX ya. Determinan variabel X ini adalah determinan utamanya ini, jadi matriks dari ABCD ini yang merupakan koefisien X-nya. Ini kan koefisien X-nya ya, AC ini kalian rubah dengan PQ ini. Konstantanya kalian masukkan ke yang AC ini, maka dia akan menjadi seperti ini ya, DX sama dengan PQ. Nah, PQ ini adalah konstantanya ya, dimasukkan ke dalam tempat variabel X-nya. PQ terus BD-nya tetap ya, BD sama dengan, cara mencarinya sama, P kali D dikurangi B kali Q. Terus yang ketiga ada namanya determinan variabel Y, jadi DY ya disingkat ya. Nah, ini kebalikan dari determinan variabel X ya. Jadi koefisien pada variabel Y kalian ganti dengan konstantanya ya. Jadi BD ini kalian ganti dengan PQ, sehingga dia akan menjadi DY sama dengan AC nya tetap ya seperti semula. Terus yang diganti yang ini PQ ini diganti dengan konstanta, sehingga cara mencari juga sama, menggunakan determinan 2 kali 2. Jadi A kali Q dikurangi P kali C sama ya. Setelah kalian dapatkan 3 determinan ini, jadi determinan utama harus kalian cari, determinan variabel X dan determinan variabel Y. Untuk mencari nilai X dan Y-nya kalian gunakan rumus seperti berikut. Nah, jadi nilai X dan Y-nya ini ada rumusnya juga ya. Jadi untuk mencari variabel X atau nilai X-nya sama dengan hasil dari determinan variabel X-nya dibagi dengan determinan utama. Jadi DX dibagi D. Untuk mencari nilai Y-nya juga sama, determinan variabel Y-nya dibagi dengan determinan utama ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut ya. Nah, di sini Bu akan menggunakan soal yang sama seperti tadi, cuman caranya kita pakai berbeda ya, supaya kalian bisa melihat di mana bedanya antara menggunakan cara inverse atau menggunakan cara determinan. Dan juga kalian bisa memilih nanti
apakah cara inverse lebih gampang atau mungkin cara determinan lebih gampang menurut kalian masing-masing ya. Nah, tentukan sama seperti yang tadi. Nah, kita jawab untuk soal yang nomor A sudah dapat perkalian matriksnya sebagai berikut ya. Tidak ibu jelaskan lagi. Jadi sudah dapat 1158 dikali XY sama dengan 375 2250. Kita tinggal mencari yang B, tapi menggunakan determinan matriks ya. Nah, kita simak pembahasan berikut. Jadi nilai X dan Y jika menggunakan aturan Cramer, yaitu kita cari dulu ya determinan utamanya. Jadi determinan, untuk mencari determinan utama ibu cantumkan lagi perkalian matriksnya. Jadi 1158 ini merupakan determinan utama ya. Kita pakai angkanya untuk mencari determinan utama. Jadi ibu salin lagi. Terus kita gunakan cara determinan 2 kali 2 ya. Ingat, diagonal utama dikurangi diagonal samping. 1 kali 8 dikurangi 1 kali 5. Dan kita cari hasilnya, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Itu determinan utama, sudah dapat ya. Terus yang kedua kita cari determinan variabel X atau dx-nya. Jadi yang kita ganti di sini adalah koefisien X-nya ya. 15 ini kita ganti dengan konstantanya ini 375 dan 2250, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Yang warna merah ini kita ganti tadi ya. Jadi caranya tetap sama, diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal sampingnya, sehingga dia akan menjadi 375 dikali 8 dikurangi 1 dikali 2250 ya. Terus kita kalikan, dapat 375 kali 8 dapat 3000 dikurangi 2250 ya, sehingga hasilnya 750 ya. Setelah itu kita cari determinan variabel Y-nya, dy-nya ya. Jadi yang kita ganti di dy ini adalah koefisien Y ini ya, 18 ini kita ganti dengan konstantanya ya, sehingga dia akan menjadi 1.375 2250 yang ini ya, yang merah ini yang ibu ganti tadi. Terus cara mencari ini tetap sama, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Jadi 1 dikali 2250 dikurangi 375 dikali 5, sehingga dapat hasilnya 2250 dikurangi 1875. Itu hasilnya sama dengan 375 ya. Setelah lengkap, kalian mendapatkan determinan utama, determinan variabel X, dan determinan variabel Y. Bisalah kalian mencari nilai X dan Y-nya ya. Jadi nilai X-nya sama dengan dx per d. Jadi berapapun nilai determinan variabel X-nya, kalian bagi dengan determinan utamanya ya. 750 dibagi 3 dapat hasilnya 250 ya. Terus untuk mencari nilai Y, rumusnya adalah dy per d ya. Hasil dari determinan variabel Y dibagi dengan determinan utama ya, sama dengan 375 per 3 dapat hasilnya 125. Gimana? Sama kan dengan cara inverse tadi, X-nya dapat 250, Y-nya dapat 125 ya. Terus kalian buat kesimpulannya. Jadi banyak pengunjung dewasa adalah yang sesuai pemisalan tadi ya. Pengunjung dewasa kan kita misalkan dengan Y ya. Jadi pengunjung dewasanya adalah 125 orang. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada SPLDV ini, baik kalian menggunakan cara inverse atau cara determinan, itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama ya. X-nya tetap 250, Y-nya tetap 125. Tetapi ketika kalian mencocokkan, misalkan cari cara inverse dapat jawabannya, tiba-tiba cara determinan ada yang beda, berarti ada kekeliruan pada pengerjaan soal kalian atau cara kalian ya. Berarti harus diulang kembali penyelesaiannya. Jadi pasti sama dia ya, baik cara inverse atau cara determinan ya.
silakan kalian pilih yang mana lebih gampang caranya. Apakah aturan Cramer ini atau cara determinan ini atau cara inverse ya. Oke, sekarang kita lanjut menyelesaikan SPLTV dengan matriks. Jadi kita masuk ke sistem persamaan linear yang 3 variabel ya. Nah, sama seperti yang tadi, konsepnya sama. Jadi harus diketahui SPLTV-nya dulu ya. Nah, jadi Ibu misalkan SPLTV-nya sebagai berikut. Karena SPLTV 3 variabel, pasti tentu harus ada 3 variabel ya, X, Y, dan Z. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk matriks. Sama seperti tadi ya, koefisien-koefisien yang menempel pada variabel kita kelompokkan menjadi satu matriks. Tentu urutannya jangan diacak ya. Nah, misalkan yang X duluan A11, terus yang Y A12, A13 untuk yang pertama. Terus yang kedua A21, A22, A23 itu untuk variabel Y-nya. Persamaan yang kedua yang B2 ini ya. Lurus dia. Terus yang ketiga A31, A32, A33. Jadi Z-nya di sini X, Y, Z urutannya ya yang ketiga. Tentunya konstantanya B1, B2, B3 ya. Setelah itu sama seperti SPLTV. Untuk menyelesaikan SPLTV ini ada dua cara juga ya. Bisa menggunakan inverse atau juga menggunakan determinan matriks. Nah, kita akan membahas penyelesaian SPLTV menggunakan inverse matriks yang pertama ya. Jadi seperti biasa di awal kita ubah bentuk SPLTV-nya ke dalam bentuk perkalian matriks ya. Sehingga dia akan menjadi bentuk seperti ini, sama seperti tadi ya. Koefisiennya dikumpulkan jadi 1. Tentu urutannya jangan diacak ya. Dikali dengan variabelnya X, Y, Z. Untuk urutannya dari variabel yang duluan ya, X, Y, Z. Terus sama dengan konstantanya sesuai urutannya ya, B1, B2, B3. Setelah itu kita misalkan matriks koefisien-koefisiennya sebagai matriks A dikalikan dengan matriks variabelnya sebagai matriks X yang belum diketahui, itu sama dengan matriks B-nya. Jadi untuk mencari matriks X alias matriks yang belum diketahui ini, rumusnya pakai persamaan matriks yang kemarin sama ya. Jadi A inverse atau inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Oke, setelah itu kita membahas penyelesaian SPLTV menggunakan determinan matriks atau aturan Cramer ya. Sama, di awal kita ubah SPLTV-nya ke dalam bentuk perkalian matriks. Bentuknya seperti ini ya, sama seperti tadi. Setelah itu di aturan Cramer untuk SPLTV ada 4 determinan ya, agak berbeda sedikit dengan SPLTV tadi. Karena dia ada 3 variabel yang harus kita cari. Jadi yang pertama sama seperti SPLTV tadi, ada namanya determinan utama atau disingkat D. Nah, D ini atau determinan utama ini matriks koefisiennya yang kita cari determinannya ya, yang ini. Itu kita selesaikan dengan determinan 3 kali 3. Mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran yang lalu ya untuk mencari determinan 3 kali 3. Terus yang kedua ada namanya determinan variabel X atau DX. Jadi sama seperti SPLTV tadi ya. Koefisien pada variabel X-nya, yang ini ya, A11, A21, A31, inilah koefisien dari matriks X-nya. Variabel X-nya. Kita ganti dengan B1, B2, B3. Diganti ya. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. B1, B2, B3 menempati koefisien variabel X yang tadi yang sudah kita ganti ya. Terus sisanya tetap. Terus yang ketiga ada namanya determinan variabel Y atau DY ya. Yang kita ganti di sini adalah koefisien pada variabel Y-nya yang di tengah-tengah ini ya. Dengan konstantanya kita masukkan sehingga dia akan menjadi seperti ini. Terus yang keempat ada namanya determinan variabel Z. Jadi yang kita ganti di sini adalah koefisien pada variabel Z-nya. Kita ganti dengan konstantanya
sehingga dia akan menjadi seperti ini. Yang lainnya tetap ya. Nah, untuk menyelesaikan ini itu menggunakan determinan yang ordonya 3x3 ya. Tentu kalian harus masih ingat ya pelajaran yang lalu ya. Oke. Sehingga untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, rumusnya hampir mirip dengan SPLDV, cuma bedanya dia ada 3 variabel yang harus kita cari ya. Untuk mencari nilai X-nya sama dengan dx per d, jadi determinan variabel X-nya berapapun hasilnya nanti dibagi dengan hasil dari determinan utama. Terus untuk mencari determinan variabel untuk mencari nilai Y-nya sama dengan determinan variabel Y dibagi determinan utama. Terus untuk mencari determinan variabel untuk mencari nilai variabel Z-nya sama dengan determinan variabel Z-nya kalian bagi dengan determinan utamanya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Ini ada soal cerita. Tia pergi ke toko buku. Tia membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil dengan harga 6.500. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Pertanyaannya adalah tentukan harga sebuah buku tulis. Yang kedua, tentukan harga 2 buku tulis, 1 pulpen dan 2 pensil ya. Sebenarnya untuk soal cerita ini bisa kalian selesaikan dengan cara eliminasi, substitusi ataupun campuran ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Namun kita akan mencoba sekarang selesaikan dengan cara determinan matriks ya untuk ordo 3x3. Nah, pembahasannya yang pertama kalian misalkan dulu ya. Jadi di sini Bu misalkan 1 buku tulis itu harganya sebagai X, terus harga 1 pulpen sebagai Y, terus harga 1 pensil sebagai Z. Setelah itu di soal tadi ada keterangan 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil dengan harga 6.500 ya. Kita ubah ke dalam bentuk model matematika. Sehingga dia akan menjadi 2X ditambah Y ditambah Z. Buku tulisnya X, pulpennya Y, pensilnya Z, sama dengan 6.500. Itu persamaan yang pertama. Terus ada keterangan lagi di sana, harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Jadi kalimat matematikanya begini, 2 pulpen dan 1 pensil berarti 2Y ditambah Z sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis, berarti 2 kali X atau 2X. Ini persamaan yang kedua. Nah, di persamaan yang kedua ini Ibu rubah bentuknya biar urut ya X, Y, Z-nya. Berarti 2X ini Ibu pindah ke kiri ya. Jadinya min 2X plus 2Y plus Z sama dengan 0. Terus yang ketiga ada keterangan lagi, selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Berarti Bu buatkan bentuknya, nah seperti ini ya. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil berarti X dikurangi Z ya. Berarti sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Berarti 2/3 dikali Y ya. Karena pulpennya Y kita misalkan. Nah, di sini Bu rubah, Ibu kalikan supaya penyebutnya hilang. Ibu kalikan kedua ruas dengan 3 sehingga dia akan menjadi 3X min 2Y min 3Z sama dengan 0. Mungkin kalian bingung ya dari mana dapat min 2Y ini ya. 2/3Y dikali 3 ya. Berarti ini Ibu coret. Jadi kan 2Y ya. 2Y ini karena dia masih di sebelah kanan, Ibu pindahkan bawa ke kiri ya. Jadinya dia min 2Y, terus ini min Z dikali 3 kan min 3Z, sama dengan di sebelah kanannya karena sudah habis kita pindahkan ke kiri jadinya 0. Ini sebagai persamaan yang ketiga ya. Setelah itu kita ubahlah persamaan 1, persamaan 2 yang ini ya, sudah sederhana ini. Terus dan persamaan yang ketiga ini ke dalam bentuk
perkalian matriks. Kita kumpulkan sesama variabel X taruh di kolom pertama. Jadi koefisiennya ya 2, min 2, 3. Jadi 2, min 2, 3. Terus sesama variabel Y di tengah-tengah di kolom kedua ya. Di sini 1, kalau tidak ada angka, di sini 2, di sini min 2. Ini di kolom kedua ya. Terus di kolom ketiga itu koefisien variabel Z. Jadi 1, 1 dan min 3. Terus dikalikan dengan variabelnya, tentu harus berurut ya dari atas. X, Y, dan Z sama dengan konstantanya ini ya. Di sini konstantanya yang ini ya, yang tidak ada variabelnya. Ini 6500, 0 sama 0 ya. Setelah kalian dapatkan bentuk perkalian matriksnya atau bentuk persamaan matriksnya, langkah selanjutnya bisalah kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya dengan menggunakan, di sini Ibu menggunakan cara determinan ya atau aturan Cramer. Nah, langkah pertamanya Ibu ingatkan kembali bentuk perkalian matriksnya sebagai berikut. Setelah itu untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya kita menggunakan aturan Cramer ya. Yang pertama kita cari yaitu determinan utamanya. Jadi determinan utamanya itu yang ini ya. Ini kita cari determinannya. Setelah itu kita salin. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ingat untuk menggunakan cara determinan 3 kali 3 ya. Jadi 2 1 1 min 2 2 1 3 min 2 min 3 disalin ke sini. Terus kita tambahkan 2 kolom utamanya. Yang dari kiri ya, 2 kolom dari kiri kita tambahkan. Setelah itu kita cari, ingat diagonal utama dikali diagonal utama ya. 2 dikali 2 kali min 3 dapat min 12. 1 dikali 1 kali 3 dapat 3. Terus 1 kali min 2 kali min 2 dapat 4. Setelah itu diagonal sampingnya Ibu ambil dari kanan, bebas ya, mau dari kanan atau dari kiri duluan terserah. Jadi 1 kali min 2 kali min 3 dapat 6. Selanjutnya 2 kali 1 kali min 2 dapat min 4. Setelah itu 1 kali 2 kali 3 dapat 6. Kita jumlahkan ya, min 12 tambah 3 tambah 4 dapat hasilnya min 5. Terus dikurangi 6 ditambah min 4 ditambah 6 itu dapat 8. Jadi min 5 dikurangi 8 dapat hasilnya min 13 untuk determinan utama ya. Setelah itu kita mencari determinan variabel X atau dx-nya ya. Jadi yang kita rubah di sini adalah koefisien X-nya ini ya. 2 min 2 3 kita ganti dengan 6500 00 ya. Setelah itu kita tambahkan 2 kolom dari kirinya ya, yang ini ya. Kita selesaikan langsung. Dikalikan ya diagonal utamanya dulu. 6500 kali 2 kali min 3 dapat min 39.000. Terus 1 dikali 1 kali 0 dapat 0. 1 dikali 0 kali min 2 dapat 0 juga. Setelah itu diagonal sampingnya 1 dikali 0 dikali min 3 dapat 0. Terus 6500 dikali 1 kali min 2 dapat min 13.000 ditambah 1 kali 2 kali 0 dapat 0 ya. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, min 39.000 jadinya karena tambah 0 ya, tetap ya, dikurangi ini juga hasilnya min 13.000 ya. Min ketemu min jadinya plus ya. Jadinya min 39.000 ditambah 13.000 itu dapat hasilnya min 26.000 untuk determinan variabel X. Setelah itu kita cari determinan variabel Y atau dy-nya ya. Jadi yang kita ganti di sini adalah koefisien Y-nya ini ya, yang kolom kedua. Koefisien Y-nya dengan 6500 00 dengan konstantanya ini ya. Setelah itu kita cari dengan determinan 3 kali 3 dengan menambahkan 2 kolom dari kirinya ya. Setelah itu kita selesaikan. Pertama-tama 2 kali 0 kali min 3 dapat 0. Setelah itu 6500 kali 1 kali 3 dapat 19.500. Setelah itu 1 dikali min 2 kali 0 dapat 0. Terus diagonal sampingnya 6500 kali min 2 kali min 3 dapat
39.000. Terus 2 dikali 1 kali 0 dapat 0. Terus 1 dikali 0 kali 3 dapat 0 ya. Terus dijumlahkan dapat hasilnya 19.500. Terus dikurangi 39.000 ya. Setelah itu dapat hasilnya min 19.500 untuk determinan variabel Y ya. Setelah itu yang terakhir kita cari determinan variabel Z-nya atau DZ ya. Yang kita rubah di sini adalah kolom ketiga ya, atau koefisien dari variabel Z-nya. 1 min 3 diganti dengan 6.500 kali 0 kali 0 ya. Kok dikali 6.500 0 ya. Itu kita cari hasilnya. Kita mulai dari 2 kali 2 kali 0 dapat 0. Terus 1 kali 0 kali 3 dapat 0. Terus 6.500 kali min 2 kali min 2 dapat 26.000 ya. Dikurangi, ini hasilnya 1 kali min 2 kali 0 dapat 0. 2 dikali 0 kali min 2 dapat 0 juga. Terus 6.500 kali 2 kali 3 dapat 39.000 ya. Sehingga dihasilkan 26.000 dikurangi 39.000 ya. Dapat hasil DZ-nya yaitu min 13.000 ya. Setelah kalian dapatkan determinan utama, determinan variabel X, determinan variabel Y, dan determinan variabel Z, langkah selanjutnya kita bisa mencari nilai X, Y, dan Z-nya menggunakan rumus ya. Jadi pertama kita cari X-nya, nilai X-nya dengan rumus dx per D, atau nilai dari determinan variabel X-nya yaitu min 26.000 dibagi dengan min 13 dari hasil determinan utamanya, sehingga dapat nilai X-nya yaitu 2000 ya. Setelah itu untuk mencari nilai Y-nya, rumusnya adalah dy per D, atau hasil dari determinan variabel Y-nya yaitu min 19.500 dibagi dengan hasil determinan utamanya yaitu min 13, dibagi dapat hasilnya 1.500 ya. Setelah itu untuk mencari nilai Z-nya, rumusnya ya adalah dz per D, atau nilai dari determinan variabel Z-nya min 13.000 dibagi nilai dari determinan utamanya min 13 ya, sehingga hasilnya 1.000. Jadi nilai X, Y, Z yang kita dapatkan, nah sebelum kita mencari harga 2 buku tulis, 1 pulpen dan 2 pensil ya. Jadi nilai X-nya dapat 2000, itu adalah buku tulis sebagai X ya, ingat yang sudah kita misalkan di awal tadi. Terus Y-nya dapat 1.500 sebagai harga pulpen. Terus Z-nya 1.000 sebagai harga pensil. Jadi kita bisa cari harga 2 buku tulis, 1 pulpen dan 2 pensil ya. Jadi caranya 2 buku tulisnya 2000 ya, berarti 2 kali 2000 ditambah 1 pulpen. 1 pulpen berarti tambah 1.500 saja ya. Ditambah 2 pensil, 2 dikali 1000. Sehingga hasilnya 4.000 ditambah 1.500 tambah 2.000. Dijumlahkan dapat hasilnya 7.500. Jadi harga 2 buku tulis, 1 pulpen dan 2 pensil adalah 7.500 rupiah ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang SPLTV ini ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Jadi kalian bisa putar ulang kembali video pembelajaran ini apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami atau belum dimengerti ya, atau bisa juga kalian tanyakan langsung melalui WA atau Google Classroom-nya masing-masing ya. Semoga kalian masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini walaupun belajar dari rumah ya. Tetap semangat dan selamat belajar ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.